Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyebut hamdalah, tanda hati kita senantiasa terkonek dengan Sang Pencipta dan mengakui bahwa sesungguhnya apa yang kita rasakan hari ini adalah pemberiannya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita mintakan semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita berharap syafaatnya nanti. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dapat WA dari kawan. Rasa-rasanya hadis-hadis Rasulullah semakin terbukti di hari ini, di hari-hari dan zaman akhir. Sebelum membuka temanya, saya ingin bacakan sedikit terkait dengan WA itu. Ustaz, zaman sekarang bicara halal haram mulai terasa asing. Begitulah hadis Rasulullah mengatakan suatu zaman nanti Islam akan asing dan berbahagialah dengan orang yang asing. Riba, kata beliau, sudah dianggap biasa. Utang berbunga dianggap sebagai solusi. Cicilan dianggap tanda orang mampu. Kredit dianggap wajar. Yang menolak riba malah dianggap aneh. Rasa-rasanya hari ini mulai terasa kondisi seperti itu. Padahal yang berubah itu bukan aturan Allah. Yang berubah adalah hati manusia yang mulai terbiasa dan cinta dunia. Hubbud dunia. Lucunya, kalau diingatkan soal riba misalnya, jawabnya bukan mencari dalil, tapi mencari berbagai jalan pembenaran. Yang penting terselesaikan butuhnya, jawabnya begitu. Yang penting niatnya baik. Yang penting bisa bayar, seolah-olah mampu menjamin bisa bayar. Yang penting semua orang juga begitu, jadi menjadi umum. Kalau haram, terakhir biasanya, ya tolong dong pinjemi aku, kira-kira begitu. Nah, kalau semua orang melakukan kesalahan, itu bukan berarti bahwa itu suatu kebenaran. Karena jauh-jauh hari Islam sudah memberikan, dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Kita disuruh berpegang dengan Islam itu pakai gigi geraham. Ya. Gigi geraham itu gigi yang paling kuat untuk mengegangnya. Gitu. Sehingga dengan kondisi alam yang kadang-kadang memaksa kita masih kuat. Ya. Maka kalimat-kalimat yang akan keluar setelah itu, ada satu kalimat yang sangat ironis kadang-kadang, yang halal ini sangat ribet. Yang haram dibilang realistis dong, zaman sekarang. Yang sabar dibilang kok sangat lambat. Gitu ya. Yang menjauhi riba dibilang sok suci. Gitu ya. Kalian sok suci. Gitu ya. Yang hidup sesuai kemampuan, tidak mau hutang sana, hutang sini, dibilang tidak maju. Ini kan realita kehidupan hari ini. Dan kita sudah melihat fenomena itu seperti gelombang. Maka
kita akan melihat yang salah seolah-olah benar karena sudah banyak yang melakukannya. Iman fillah rahimakumullah. Ini sesungguhnya sangat miris bagi diri kita dalam kondisi yang sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala di saat mau menurunkan Adam alaihissalam ke muka bumi, fungsinya adalah sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu. Khalifah itu adalah pemimpin. Bisa diartikan begitu. Penjaga bisa diartikan begitu. Pembuat adil. Itu khalifah. Artinya kita di muka bumi ini harus menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itu khalifah. Makanya kembali kepada Al-Quran. Kita baca kembali. Al-Hadis kita pelajari kembali. Banyak hal-hal yang kadang-kadang di muka umum seolah-olah sudah menjadi biasa. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatannya. Ada lagi misalnya di dalam ayat Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah. Disuruh makan. Memang kita diturunkan ke bumi, salah satunya adalah membutuhkan makan. Dan minum, boleh minum. Tapi ada dua catatan yang harus kita kejar. Halal dan baik. Ya. Kalau dalam posisi halal makan, kadang banyak yang tahu. Tapi bagaimana kita mendapatkan harta, dan harta itu harta halal, sehingga dibelikan makanan juga menjadi makanan yang halal. Makanannya halal, kalau diperoleh dengan cara yang haram, menjadi haram. Iktikadnya. Maka penting pemahaman terhadap Islam ini. Ya. Allah menjamin, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah jamin tuh. Coba sekilas di kultum yang singkat ini. Perjalanan Rasulullah menerima perintah hijrah. Itu sangat berat, Pak. Kenapa? Semua kaum muslimin saat itu diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak bisa membawa rumah. Tidak bisa membawa orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya belum masuk Islam. Atau bahkan sudah masuk Islam tapi tidak mau berhijrah. Itu kan sangat berat. Perintah hijrah, banyak pelajaran yang kita ambil. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah sangat baik, maka Allah akan selesaikan tuh urusannya. Tetapi dengan ilmu. Bekerja juga begitu, untuk mendapatkan sesuatu yang halal, butuh ilmu. Berusaha semaksimal mungkin, dengan cara yang terbaik, hasil tawakal kepada Allah. Begitulah Rasulullah. Rasulullah itu paham kalau Allah akan menolongnya. Rasulullah paham kalau Allah akan melindunginya. Tapi dia tidak pasrah di saat hijrah. Apa perintah pertama? Wahai Ali, tolong kamu tidur di tempat tidurku. Itu menunjukkan bahwa ada satu ikhtiar maksimal. Agar dia pada saat keluar, dianggapnya masih tidur. Padahal yang tidur adalah Ali. Tapi luar biasanya Ali. Patuhnya sama Rasulullah, itu sudah jangan ditanya lagi. Menggantikan tempat tidur Rasulullah yang akan dibunuh oleh orang Quraisy, ya kan? Oleh orang kafir Quraisy. Itu kan ya bahaya gitu kira-kira ya. Tapi beliau sami'na wa ata'na. Begitulah Islam. Di saat kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Cuma itu yang dituntut oleh Allah. Rezeki jaminan dari Allah kok. Ya. Memangnya kita mendapat rezeki sekarang ini karena kerja kira? Enggak. Yang lebih pintar daripada kita banyak. Yang lebih kerja keras daripada kita itu banyak. Allah takdirkan itu kepada kita karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita. Maka tidak sedikit pun boleh kita sombong. Tapi ikhtiar perlu maksimal. Rasulullah hijrah
Malam-malam, bukan siang-siang. Bukan menunjukkan diri, wong saya sudah dilindungi. Rasulullah percaya kalau Allah melindungi, gitu kan? Tapi beliau tetap ikhtiar, ya kan? Harusnya hijrahnya ke Mekah, itu ke utara, tapi beliau berjalan ke selatan. Ya. Karena beliau berpikir, kalau orang mau ke Madinah, pasti harus ke utara. Nggak mungkin, sehingga pikirannya adalah mengejarnya adalah ke utara. Tapi qadarullah, Allah juga tunjukkan kepada orang kafir Quraisy. Ternyata beliau mengejarnya juga ke selatan. Jadi meskipun ikhtiar belum tentu tuh berhasil. Itulah Allah menunjukkan kita boleh berusaha ikhtiar, tapi ketentuan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiar tetap jalan terus tuh Rasulullah. Langkah-langkah Rasulullah di padang pasir itu dihilangkan oleh Amir. Disuruh tuh mereka menggembala kambing untuk menghilangkan jejak Rasulullah. Ya. Tapi itu pun masih ketemu juga. Sampai beliau kemudian nanjak naik ke atas gunung Gua Thur. 1 jam perjalanan, insya Allah. Ya. Enak ke sana Pak. Jajal. Kalau punya rezeki, kali-kali umroh, jangan lewatkan tuh Gua Thur. Ya. Ya, jangan di hotel saja. Kali-kali jalan ke atas. Gimana rasanya Rasulullah melakukan hijrah? Gitu. Karena hijrah itu berat. Orang yang sudah biasa dengan riba untuk keluar dari riba, Masya Allah. Ujian Allah sangat berat. Rasulullah hijrah berat. Tapi lihat endingnya. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Kita kerja berat, cari uang berat, cari yang halal berat, mendidik anak berat. Tapi endingnya coba Rasulullah sampaikan. Di saat di Gua Thur, Rasulullah bersama Abu Bakar alaihissalam as-Siddiq ya, berdua gitu ya. Lalu kemudian qadarullah orang kafir juga sampai sana. Tetap ketemu juga Gua Thur itu. Di saat sedang genting-gentingnya, sudah tidak lagi ada ikhtiar, tidak lagi bisa berbuat apapun. Abu Bakar sangat khawatir kepada Rasulullah SAW. Sangat khawatir. Maka kata Rasulullah, bagaimana kalau kita berdua ada yang ketiga, Allah bersama kita. Maka kalimat yang itu yang kemudian kita kenal. La tahzan innallaha ma'ana. Indah Pak. Di saat kita sudah tidak bisa berbuat, di saat kita sudah tidak bisa melakukan apapun, ikhtiar maksimal dilakukan. Dari mulai pergi malam-malam, dari mulai ali, gitu ya, dari mulai jalan yang harus dihapus, kemudian nanjak begitu tingginya, lalu ngumpet di gua yang kecil. Meskipun Rasulullah tahu kalau akan ditolong loh, gitu. Wong dia kekasih Allah kok. Tetapi dia tidak merenang-mentang karena mau ditolong terus ya sudah, gitu ya, menunjukkan diri enggak. Itu pendidikan untuk kita. Betapa ikhtiar itu penting. Sampai mentok, sampai tidak bisa apa-apa. Baru kita ngomong kepada Allah, ya Allah, kami sudah tidak bisa berbuat apapun. Kami sudah tidak punya apapun. Baru tawakal Allah. Itu namanya tawakal. Maka kata Allah janjinya, ya, wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah itu akan menyelesaikan seluruh urusannya itu. Ini kan janji Allah, gitu ya. Jadi sekali lagi ya, di dalam memegang aturan Islam jangan ragu-ragu. Ya, sekali larangan-larangan. Susah, maju gitu loh. Jangan ragu-ragu, lah nanti bagaimana anak saya, bagaimana istri saya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu sesungguhnya dialami juga oleh sahabat ya, Abu Bakar. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah bersama kita. Indah akhirnya. Coba bayangkan pertolongan Allah. Apa yang terjadi? Gua itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Di situ ada burung kisahnya. Kehendak Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata. Di saat orang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ikhtiarnya maksimal kepada Allah, lalu dia pasrahnya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi dalam hijrah itu ada pelajaran. Oleh karenanya maka
dalam khutbah yang singkat ini nih ya, kultum yang singkat ini sekali lagi khotib berpesan semoga bermanfaat untuk khotib sendiri dan jamaah sekalian. Jangan khawatir menjalankan syariat Allah. Sekali riba tetap riba. Jangan lakukan. Apapun yang terjadi, rawe-rawe rantas malang-malang putung, Allah akan mencarikan jalan keluar terbaik kalau kita komitmen dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Yang ada kadang-kadang kita baru mentok sedikit, lalu pikiran kita sudah mencari jalan-jalan di luar jalan Allah. Ini yang kemudian kadang menjerumuskan kita. Akibatnya, mohon maaf. Kemarin dapat telepon jam 10 malam dari seorang ibu-ibu, janda lagi. Nah, gitu kan? Tak keraskan tuh telepon. Curhat dia tentang keluarganya. Tentang apa? Kesalahan dia ngambil uang riba, bank utuh untuk nyekolahkan anaknya. Nyekolahkan anak bagus. Itu memang Allah perintahkan. Tapi dengan cara yang salah, Allah jerumuskan itu dia. Coba bayangkan. Akhirnya dia harus membayar dan tidak selesai. Masuk lubang, keluarnya sangat sulit. Coba kalau bertahan saja, khawatir nanti kalau nggak bayar, nggak dikeluarkan dari sekolah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita taat. Urusan kita ikuti saja petunjuk Allah. Oh ini nggak boleh, enggak nak, Sami nggak bisa bayar karena memang nggak punya uang. Pasrahkan ya Allah, aku pasrahkan anakku kepadamu. Kan begitu harusnya. Bukan mencari jalan yang salah sehingga terjerumus dan akhirnya terlunta-lunta. Dikejar sana, dikejar sini untuk bayar bunganya sangat berat. Masya Allah, subhanallah. Semoga ini menjadi perhatian dan menjadi pelajaran saya pribadi dan jamaah sekalian. Sekali lagi, mari kita genggam erat syariat Allah. Berjalanlah sesuai syariat, maka Allah akan membimbing kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, menyelesaikan seluruh urusan kita, dan bahagia kita bukan hanya dunia, akhirat. Kalau sudah terlanjur, banyaklah kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.